Halo guys, welcome to RCC's podcast. Sore kali ini kita akan berbincang-bincang santai sama Mas Ringgal Oksaputra. For your information guys, Mas Ringgal ini adalah Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Masa Bakti 2019-2020. Wah, keren kan? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku pengen Kak Ringgal ini memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Silahkan. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit memperkenalkan diri, kan? Ya, perkenalkan nama saya Ringgal Oksaputra. Saya kalau untuk asalnya saya dari Kerinci, Jambi, Sumatera, gitu kan. Kalau ada yang belum tahu. Kalau untuk prodi sendiri, saya prodi BSA. Ternyata Mas Ringgal ini dari prodi Bahasa dan Sastra Arab. Jadi buat teman-teman semua nih yang ternyata satu prodi sama Mas Ringgal, boleh banget kalau pengen nanya-nanya tentang jurusan atau tentang mata kuliah yang bakal dipelajarin. Ini terusus buat mahasiswa baru ya. Langsung aja DM ke IG-nya Mas Ringgal. Apa Mas nama username-nya? kensu.com. Username-nya? kensu.com. kensu.ringgal. Wah, kensu.ringgal. Tadi kan aku udah ngenalin Mas Ringgal ini sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa ya kan? Boleh dong tahu kegiatan di kampus Mas Ringgal ini selain mengurusi Dema, apa aja sih? Kalau kegiatan yang ada di kampus ya, aku mungkin ya emang kalau untuk sekarang emang lagi fokus di Dema, dan juga aku tuh ya kayak kesibukan seperti biasa kayak teman-teman sibuk kuliah atau apa. Cuma sih yang aku pegang itu satu. Jadi kalau yang namanya mahasiswa itu harus ada dua kesibukan, Pak. Wah, apa aja tuh, Mas? Yang pertama itu kesibukan di dalam kampus dan juga kesibukan di luar kampus. Kalau boleh tahu apa tuh kesibukan di luar kampus? Saya kan kalau di luar kampus saya juga punya organisasi yang namanya kan atau lebih dikenal dengan ekstra. Yang pertama saya juga ikut gabung PMII, dan yang kedua kalau untuk BSA sendiri itu ada namanya ITLA. Oh, ITLA. Jadi ya kalau untuk sekarang saya itu fokusnya di Dema dan juga di PMII. Kalau bisa Kak, kasih tahu kita dong PMII itu tuh apa sih? Ya kalau bagi ya PMII itu sesuai yang dikatakan oleh Gus Muafik gitu. Jadi PMII itu adalah organisasi yang selalu menjaga utuh negara Indonesia dari para pengacau, baik itu radikalisme atau apa. Itu PMII itu selalu mengambil andil untuk menjaga negara Indonesia. Bahkan ya kalau teman-teman lihat informasi seperti yang di demo Omnibus Law kemarin, itu hampir di TV itu ada bendera PMII. Itu adalah bukti kalau PMII itu ada untuk Indonesia. Berarti bisa dibilang juga ya bahwa kader-kader PMII itu jiwa nasionalisnya tinggi gitu ya Kak ya? Bisa. Oke, selanjutnya tadi aku sempat denger nih bahwa Mas Ringgal itu bilang katanya sebagai mahasiswa tuh harus punya dua kesibukan ya kan? Berarti menurut Mas Ringgal, aku pengen tahu deh, menurut Ringgal sendiri seberapa pentingnya kah mahasiswa itu untuk berorganisasi? Kalau pandanganku ya organisasi itu sangat penting untuk mahasiswa. Kenapa ya? Kalau di kampus kita itu hanya diajarkan yang berbau tentang akademik. Jadi tidak diajarkan tentang sosial. Jadi kan kalau yang namanya mahasiswa itu harus kenal yang namanya sosial, atau kalau bahasanya organisasi itu adalah sebuah relasi atau jaringan. Kenapa? Karena kalau kita fokusnya hanya di bidang akademik, kita tidak akan bisa paham apa yang sedang terjadi di luar sana. Jadi apabila kita punya relasi yang luas, itu akan menopang akademik kita. Seandainya kita lulus di kuliah kita pengen kerjanya di luar, maka kita butuh yang namanya relasi. Nanti kita bisa tanyakan ke teman-teman kita, kamu habis kerja apa, gini-gini gitu loh. Dan juga alhamdulillah kan kalau di PMII ini itu udah hampir di seluruh Indonesia itu ada yang namanya PMII. Jadi ini bukan organisasi yang sifatnya hanya di Jogja, bukan, tapi ini organisasi nasional. Sangat luas gitu ya Kak ya jangkauannya. Oke, apa Kak Ringgal ini ikut PMII itu dari awal mulai masuk kampus atau gimana? Saya gabung PMII dari 2017, jadi udah 3 tahun. Oh, jadi semenjak mahasiswa baru ya?
Begitu mahasiswa baru masuk kampus langsung gabung PMII gitu. Dampaknya apa sih yang dirasain Kak Ringgel sampai sekarang? Ya aku rasa jadi karakter kita itu terbentuk di PMII. Kenapa ya? Karena mungkin sifat awal kita kan ya yang namanya mahasiswa baru otomatis kan kayak malu, malas bergaul. Nah, sedangkan apabila kita sudah masuk ke dalam organisasi, kita itu akan kenal yang namanya orang yang satu pandangan dengan kita. Jadi apabila kita sudah punya satu pandangan, nanti kita ngobrolnya itu akan enak. Jadi ya kita dapat teman gini dan juga ya aku rasa kalau PMI itu orang-orangnya itu kayak fun gitu loh. Orang-orangnya fun, terus juga untuk keilmuannya itu juga dapat gitu. Berarti sangat menyenangkan banget ya Kak berproses di PMI itu. Aku menyoroti sesuatu nih Kak, bahwa Kak Ringgel ini aktif sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, otomatis kan beban yang dipegang itu berat ya, dan juga aktif juga berproses di PMI. Nah, aku pengen tahu hal-hal yang menurut Kak Ringgel itu adalah tantangan paling sulit untuk berproses gitu. Itu apa Kak? Kalau tantangan paling sulit bagi aku itu adalah sebuah pengorbanan. Soalnya apa ya? Soalnya di dalam organisasi supaya karakter kita terbentuk itu makanya harus adanya pengorbanan. Jadi banyak kita lihat teman-teman kita yang ikut organisasi, tapi tidak ada pengorbanan yang dia berikan untuk organisasi tersebut, dia tidak akan tertempa. Jadi dia kayak sama aja kayak mahasiswa yang hanya kuliah pulang atau biasa disebut dengan kupu-kupu. Jadi tidak ada bedanya. Tapi bedakan sama orang yang punya pengorbanan terhadap organisasi tersebut, maka dia akan karakternya itu akan terbentuk gitu. Oh, berarti tetap ya Kak, ada harga yang harus dibayar untuk apa yang kita dapat gitu ya. Kalau misalkan kita mau dapat sesuatu yang hebat, otomatis kita juga harus mengeluarkan tenaga lebih besar, yaitu mengeluarkan pengorbanan yang lebih besar pula. Oke. Terakhir nih Kak, aku pengen Kak Ringgel memberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa baru khususnya, apalagi mereka ini mau sebentar lagi akan memasuki dunia, atau mungkin sudah mulai memasuki dunia kampus yang sangat-sangat luas. Apa pesan yang mau disampaikan Kak Ringgel? Jadi kan kalau untuk pesan kepada teman-teman yang mungkin yang baru masuk kampus gitu kan, jadi yang pertama yang harus kita munculkan di kampus itu adalah rasa cinta kita kepada alma mater kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu tidak cinta dengan alma mater kita. Jadi seperti kayak ini ya, kalau bahasa saya itu seperti ini. Jadi kalau saya tuh anak adab, tapi saya itu tidak cinta dengan fakultas adab, maka jangan harap kalau teman-teman itu akan dapat ilmu di fakultas adab, karena kita itu tidak akan bisa mendapatkan sebuah ilmu atau yang posisi itu emang tinggi apabila kita tidak adanya rasa cinta. Jadi ya aku sih hanya gitu-gitu aja pesan-pesan. Jadi cintai fakultas teman-teman itu sebaik mungkin, dan juga kita juga harus ingat kalau di fakultas adab itu ya ini kita berbicara tentang PMI ya Mbak. Jadi kalau di fakultas adab itu alhamdulillah PMI itu berpengaruh sangat gede di fakultas adab. Karena ya kalau kita bahasa kasarnya gitu kan, seperti orang-orang yang memimpin fakultas adab itu rata-rata dari PMI. Berarti PMI ini benar-benar punya andil yang besar ya. Para kader PMI pun sangat-sangat mengerti posisi, jadi mereka benar-benar melek melihat keadaan sekeliling ya. Jiwa sosialnya juga tinggi gitu Kak, bisa dibilang. Oke, mungkin cukup sekian nih Kak waktu kita untuk ngobrol-ngobrol ya, mungkin sangat terbatas ya. Lain kali semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang apa sih itu PMII ya. Kalau dari aku, buat teman-teman semua boleh banget join bersama aku dan Kak Ringgel dan bersama kami semua di PMII, ikuti Open Recruitment Mapaba. Karena kalau misalkan kita mau menjadi seseorang yang aktif, mau pintar berorganisasi, mau punya relasi yang sangat-sangat luas dari jurusan lain, dari fakultas lain, dari kampus lain bahkan, ataupun dari daerah lain, PMII adalah tempat yang sangat tepat buat teman-teman semua berproses. Oke guys, mungkin cukup sekian podcast
kita kali ini. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Bye, see you next time.